Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Duchain Pautina dengan NIM 1514224140. Saya dari jurusan PGSD kelas 1F. Di sini saya akan memaparkan materi pembinaan disiplin dan perilaku pada anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian disiplin kelas serta pentingnya pembinaan perilaku disiplin pada anak. Pengertian disiplin kelas. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang menunjuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini sangat dekat dengan istilah disciple yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Disiplin merupakan sikap mental. Disiplin pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. Sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya adalah suatu tindakan untuk memenuhi tuntutan nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu ada nilai keagamaan atau nilai-nilai kepercayaan. Nilai ini diyakini kebenarannya sehingga melahirkan tindak-tindak disiplin yang penuh ketulusan untuk berkorban. Contohnya yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua ada nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai ini melahirkan tindak-tinduk pantangan yang kebanyakan tidak masuk akal dan mengandung misteri. Contohnya pantangan makan kaki ayam kalau tulisannya ingin baik. Yang ketiga itu ada nilai-nilai kekuasaan. Nilai ini bersumber dari penguasa yang melahirkan tindak-tinduk disiplin demi terlaksananya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Nilai ini biasanya diikuti sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Contohnya itu harus membayar seperti harus jongkok bila penguasa datang dan sebagainya. Yang keempat yaitu nilai-nilai subjektif. Pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan tindak-tinduk yang egosentrik. Contohnya yaitu menurut saya hal ini tidak benar karena Pak Kiai tidak mengatakannya. Dan yang kelima yaitu nilai-nilai rasional. Nilai yang memberi penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan tindak-tinduk disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu jika ingin berhasil dengan baik dalam sekolah maka harus rajin belajar. Disiplin kelas merupakan hal yang esensial terhadap terciptanya perilaku tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Dalam semangat pendekatan pendidikan disiplin, hendaknya memiliki basis kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kemanusiaan dan demokrasi berfungsi sebagai petunjuk dan pengecek bagi para guru dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan disiplin. Oleh karena itu, pendekatan disiplin yang dilakukan oleh guru harus yang pertama yaitu ada menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan dan membentuk profesionalisme personal dan sosial lulusan. Yang ketiga, merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan berbuat dan berkreasi baik di kalangan guru dan peserta didik tanpa ada kecurigaan dan kecemasan. Yang terakhir yaitu menghindari perasaan beban berat terpaksa di kalangan para peserta didik. Disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditujukan untuk membantu peserta didik. Mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Dengan disiplin, peserta didik diharapkan bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu pula. Dalam prakteknya, disiplin kelas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, disiplin kelas yang berasal dari kesadaran peserta didik sendiri, artinya perilaku disiplin datang dari kesadaran masing-masing siswa tanpa perlu diperingatkan. Namun, kesadaran disiplin ini perlu dibentuk sejak dini dengan proses yang terus-menerus. Yang kedua yaitu disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas. Jenis disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan memang kurang baik, karena dapat menimbulkan perasaan tertekan pada peserta didik, sehingga tidak dapat mengganggu perkembangan psikologinya, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan diri peserta didik, membuat siswa menjadi pemalu dan penakut.
Selanjutnya yaitu pentingnya pembinaan perilaku disiplin pada anak. Dalam membina kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru sebagai manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik menjadi teladan, sabar, dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan kedisiplinan peserta didik, terutama disiplin diri. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal berikut ini, yaitu membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya, membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya, serta menggunakan pelaksanaan tata tertib sebagai media untuk menegakkan disiplin. Disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya. Mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang lain. Disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya. Mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang lain. Baik, hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.